sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kematian Yesus di Golgota, kita memperingati di mana di Golgota ada pengampunan. Amin. Kematian Yesus supaya semua kita orang yang berdosa, kita yang percaya kepada Dia, dosa kita diampuni. Di Golgota ada penyucian. Saudara, ketika seseorang menjadi percaya kepada Tuhan, hidupnya disucikan oleh darah yang tidak ternilai harganya, oleh darah yang mahal. Sehingga di pemandangan Tuhan, di pemandangan Bapa kita di surga, anak Tuhan, orang percaya, menjadi suci, menjadi bersih, putih seperti salju. Makanya ada firman Tuhan berkata, walaupun dosamu merah bagaikan kermisi, menjadi putih. Kalau iblis mulai menuduh kamu itu gak layak, kamu itu orang berdosa, kamu itu terlalu kotor, tapi jaminan firman Tuhan di Golgota ada darah yang mahal telah tercurah untuk dan sudah menyucikan saudara dan saya. Di Golgota ada pembenaran. Hidup kita dibenarkan. Di Golgota ada pergantian, ada penggantian. Harusnya kita orang yang berdosa mati di Golgota, mati harusnya kita yang disalib. Sebab firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang disalib. Ada penggantian. Yesus mengambil posisi kita. Dia mau hidup terkutuk supaya semua yang percaya kepada Dia hidup dan berjalan dalam berkat-Nya. Amin. Kepalanya yang dimahkotai duri harusnya kepala kita yang banyak memikirkan hal-hal yang kotor, tetapi kepala Yesus yang dimahkotai dengan bulu. Tangannya yang dipaku harusnya tangan kita. Kakinya juga dipaku, ada lubang. Ada pergantian di Golgota. Harusnya kaki kita orang yang berdosa yang banyak berjalan dalam jalan-jalan yang salah, lambungnya ditombak. Harusnya kita orang berdosa, hati kita ini ada pergantian, pengganti. Yesus menerima itu supaya hati kita dibersihkan, hati kita dibaharui, hati kita dibenarkan, diluruskan sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Ada istilah sepertinya Tuhan Yesus meminjam kubur Yusuf Arimatea ini seperti dia check in hari Jumat dan hari Minggu dia check out. Tapi katanya kalau manusia yang pinjam, kalau dia sudah masuk dalam kubur tidak akan mungkin bangkit lagi. Kita mengenal Yesus dalam kealahannya Dia. Orang berpikir Tuhan kok mati. Tetapi dalam Filipi yang kedua pasal 2, Ia mengosongkan dirinya, taat sampai mati. Kalau Dia tidak mengosongkan sifat kealahannya Dia tidak mati. Tapi Dia mengosongkan diri menjadi seorang hamba dan taat sampai mati.
Itu sebabnya dia dikaruniakan nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala nama. Bukti kebangkitan Yesus, kubur kosong membuktikan dia hidup. Saya baca dari keempat Injil dan ayat yang lain. Ketika pagi-pagi benar mereka datang ke kubur, mereka lihat kubur itu sudah terbuka. Batu yang besar itu sudah terguling dan Yesus tidak ada di sana. Bukti kebangkitan Yesus. Seperti pujian, kalau Jumat Agung kita nyanyikan kemarin, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan. Dia telah mati tebus dosa. Kemudian ada kalimat, kubur kosong membuktikan dia hidup. Haleluya, Tuhan kita hidup, amin. Tuhan. Bukti Yesus telah bangkit. Bagaimana dia menampakkan diri dalam tubuh kemuliaan. Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jari ke tangannya, aku gak percaya. Tapi kemudian ketemu dengan Thomas, Tuhan Yesus bilang, ayo, supaya kamu percaya, ayo, mana jarimu, cucukkan ke tangan. Dan kita baca dalam 1 Korintus 15 ini ada lebih dari 500 pasang mata melihat tubuh kemuliaan Yesus benar-benar bangkit. Tuhan kita bangkit. Bukti dari dia bangkit, saudaraku, ketika dia naik juga ke surga, dan sama disaksikan kurang lebih dari 500 orang melihat Yesus bangkit. Bukti dari Yesus sudah bangkit, para murid diubahkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Ada banyak orang yang berlatar belakang pendidikan yang sangat rendah. Petrus yang seorang pelayan. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi ketika Yesus mati di Golgota dan Yesus bangkit, orang-orang ini diubahkan. Kalau pemuka agama bilang itu kebangkitan itu bohong, mana mungkin murid Yesus mau mati? Hanya sebuah kebohongan, berita kebohongan. Bapak Ibu boleh lihat akhir hidup dari murid-murid Tuhan Yesus. Hampir semua menjadi martir. Martir adalah orang yang mati syahid karena memberitakan Injil. Petrus pun kepalanya disalib di bawah. Ada beberapa yang disalib, salibnya bentuk X gitu. Mereka gak mau minta jangan sama dengan Tuhan Yesus. Ada yang dipancung, ada yang digoreng. Yohanes pernah digoreng dalam minyak yang panas karena Injil. Apakah ini dia mau mempertahankan itu? Apakah ini berita bohong yang mau dia mau bawa dan dia mau mati? Gak, saudara. Karena dia tahu Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus Tuhan. Mereka itu semua mau mati untuk Tuhan. Saya baca kisah murid-murid Yesus ini, aduh begitu ngeri. Mereka membayar harga. Mereka diubahkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, sebenarnya Paskah itu kan hari Sabat, Sabtu Sabat. Kenapa gereja Perjanjian Baru ini ibadahnya hari pertama? Kalau menurut kalender orang Yahudi, Minggu itu hari pertama. Hari pertama ini dihitung dari kebangkitan Yesus. Alasan gereja Perjanjian Baru beribadah hari Minggu diambil dari hari kebangkitan Yesus. Puji Tuhan. Gereja Perjanjian Baru ibadah pada hari sebenarnya Minggu ini. Hari Minggu itu adalah hari pertama menurut kalender Yahudi. Tetapi disitulah dimulai persekutuan
dan juga orang percaya. Alkitab Perjanjian Baru ditulis sebagai wujud kebangkitannya, bukti kebangkitan Yesus. Yesus hidup karena mujizat terjadi sampai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita belajar para pendiri, para nabi, pendiri-pendiri agama, tokoh-tokoh pendiri agama. Ada nggak yang bilang atas nama? Misalnya ada yang nama Jamie, atas nama Jamie juga. Mereka semua sudah mati dan tidak bangkit. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja. Kuasa kebangkitan itu nyata. Dia Tuhan. Dia Tuhan yang hidup. Itu sebabnya sampai hari ini kita bisa berseru dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dengan iman, masih ada Tuhan, ada mujizat. Amin. Bukan atas nama siapa, atas nama Dia yang mati dan bangkit. Sampai hari ini Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Dia di kitab Wahyu menggambarkan Yesus itu adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Puji Tuhan. Ada beberapa makna kebangkitan Yesus saya sampaikan dengan cepat. Saudaraku, yang pertama, Yesus bangkit memberikan kita hidup yang baru. Yesus bangkit memberikan kita hidup yang baru. Orang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ada beberapa ayat saya baca. Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 5 ayat 5 sampai 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, kita ngomong dengan keras, 1, 2, 3. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Satu ayat lagi. Dan mengenakan, Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Saudaraku, kebangkitan Yesus, Dia bangkit untuk menjadikan kita manusia baru, ciptaan baru dalam Tuhan. Ketika kita menjadi percaya dan kita dibaptis, waktu kita keluar dari air, biarlah segala sifat kita, segala kelakuan yang kotor, segala hal-hal yang jelek, kita kuburkan, masuk, dan ketika kita keluar, kita ciptaan baru. Sama seperti Yesus bangkit, Dia hidup untuk supaya kita orang percaya menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Nah, yang kedua, membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan menang atas maut. Makna dari kebangkitan Yesus yang kedua, membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup dan menang atas maut. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat Dia,
Tersungkurlah di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut," kata Yesus, "Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Ada banyak ayat, saudaraku, membuktikan bahwa Dia adalah Allah, Dia Tuhan yang menyelamatkan. Saudaraku, gereja perjanjian baru dimulai dari beberapa orang, kemudian dari seorang Petrus yang berpendidikan minim. Sekali dia berkhotbah, ada 3.000 orang yang percaya. Gereja mula-mula bertumbuh, dan sampai hari ini kekristenan di seluruh dunia, kekristenan dan Katolik, mayoritas penghuni penduduk bumi menjadi percaya kepada Yesus. Karena apa? Yesus adalah Tuhan. Saya berkata, ada nabi-nabi yang lain, tapi ketika kita berdoa, kita tidak menyebut nama-nama dari nama-nama itu, sebab nama-nama itu tidak berkuasa. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kehidupan, ada kuasa keselamatan. Puji Tuhan. Yang ketiga, memberikan kita hidup dan pengharapan. Berkat kebangkitan Yesus memberikan kita hidup dan pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Katakan amin. Yesus bangkit, kita pun bangkit. Yesaya 60 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaan yang menjadi nyata atasmu. Yesus bangkit, Yesus sudah bangkit, dan kita harus bangkit. Amin. Yesus hidup, kita pun hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Yohanes 14 ayat 19. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak melihat, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Dia bangkit, memberikan hidup dan pengharapan. Yesus menang, kita pun menang. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Semua yang percaya katakan amin. Ketika Yesus mati, para murid memang sempat putus asa. Mereka merasa sekali kehilangan. Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka mulai kembali ke aktivitas lama yang mereka lakukan sebelum mereka percaya kepada Yesus. Tetapi kuasa kebangkitan Yesus mengubahkan mereka. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka bisa bersemangat lagi. Ada pengharapan, ada kehidupan, karena ada Yesus.
Ingat, seberapa sulit, seberapa berat hidup kita mungkin hari-hari ini, kita mungkin ada banyak kehilangan dari sisi keuangan, kesehatan, tapi jangan sampai kehilangan Yesus. Kita bisa kehilangan segala-galanya. Makanya ada syair yang berkata begini, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan selalu menggenapi imanku besar, dan seterusnya. Ada lagi yang satu lagi yang bisa memberikan. Ya pribadi saya suka dengar juga. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, dan seterusnya. Kalau kita masih punya Yesus, berarti ada kehidupan, berarti ada pengharapan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam kondisi, dalam titik terendah dalam hidup kita pun, asal kita punya Yesus, kita punya pengharapan, kita punya hari esok. Apapun yang terjadi, mungkin di depan mata kita gak cocok dengan kondisi hati kita, dengan harapan kita, tapi percaya, saya percaya, ketika kita punya Yesus, kita punya pengharapan. Seperti Elia, ketika dia menurut puncaknya melihat ada awan yang sudah nongol di langit, karena sudah 3 tahun setengah dia turun hujan. Puncaknya lihat ketika disuruh sama dia, ada awan yang kecil separuh tangan. Saya mendengar kesaksian dari beberapa hari lalu, ada seorang berkata, seperti ada sekepal tangan awan yang kecil, tapi saya percaya ini tanda Tuhan menolong kami. Dan benar, Tuhan menolong. Yesus bangkit. Selalu ada pengharapan, ada kehidupan, asalkan kita terus ada dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita siapkan hati